Sekarang tentang pengertian presiden seumur hidup. Malahan dalam sidang umum MPRS kedua pada bulan Mei tahun 1963, saudara-saudara sekalian telah menetapkan saya menjadi presiden seumur hidup. Dalam setiap perjalanan bangsa, selalu ada sosok yang berdiri paling depan. Sosok yang dipuja, diagungkan, disanjung sebagai pahlawan. Namun di balik sanjungan itu, seringkali ada kisah-kisah yang tidak sepenuhnya terang. Ada lembaran sejarah yang ditulis dengan tinta kabur, atau bahkan sengaja tidak dituliskan sama sekali. Sejarah Indonesia pun demikian. Di satu sisi, kita mengenal Soekarno sebagai proklamator, sebagai orator besar, sebagai pemimpin yang karismanya nyaris tak tertandingi. Namun di sisi lain, ada keputusan-keputusan kontroversial, tindakan-tindakan yang hingga kini masih menyisakan tanya, dan kebijakan-kebijakan yang dianggap menjadi asal mula tragedi besar bangsa ini. Dalam video dokumenter panjang ini, kita tidak sedang menjatuhkan, tidak sedang menghapus jasa siapapun. Kita hanya membuka halaman-halaman sejarah yang selama ini jarang disentuh. Inilah 7 dosa Soekarno. 7 kesalahan besar yang masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan hingga hari ini. Siapkan pikiran, siapkan hati, karena cerita ini panjang dan penuh lapisan. Kita mulai dari dosa yang paling banyak dibicarakan oleh sejarawan modern. Nomor 7, kolaborasi Soekarno dengan Jepang. Ketika gaya, kekuasaan, dan propaganda menjadi senjata, sementara rakyat menjadi korban. Saat Jepang datang ke Indonesia tahun 1942, situasi bangsa ini berubah drastis. Hindia Belanda runtuh dalam hitungan minggu, dan Jepang masuk sebagai penguasa baru dengan ambisi menguasai seluruh Asia. Di tengah kekuasaan militer yang keras ini, Soekarno muncul sebagai tokoh yang punya kedekatan khusus dengan Jepang. Ia mendapat panggung untuk berpidato, menjadi juru kampanye program-program Jepang, dan tampil sebagai wajah perjuangan rakyat meskipun semua itu berada di bawah kendali penjajah. Pada masa inilah muncul kritik pertama, sebuah dosa sejarah yang selalu muncul dalam diskusi akademik. Soekarno dianggap sebagai kolaborator Jepang. Banyak foto dan arsip menunjukkan betapa dekatnya Soekarno dengan pejabat militer Jepang. Ia diberi fasilitas, diberi ruang publik, bahkan diizinkan tetap tampil necis, rapi, penuh karisma seperti biasanya. Namun di balik panggung kemewahan itu, ada tragedi yang menyayat hati. Romusha, neraka kerja paksa. Ratusan ribu pemuda Indonesia dipaksa menjadi Romusha. Mereka dikirim untuk membangun jembatan, rel kereta, dan benteng pertahanan Jepang. Tanpa makanan cukup, tanpa obat-obatan, banyak yang mati kelelahan, sakit, atau disiksa. Sejarawan memperkirakan korban mencapai lebih dari 300.000 jiwa. Dan propaganda Romusha disampaikan melalui pidato-pidato Soekarno. Ini hari kita mulai bekerja. Saya tahu bahwa pekerjaan ini adalah berat bagi saudara-saudara, oleh karena saudara-saudara tidak biasa bekerja tangan. Tetapi jikalau saudara ingat akan hebatnya korbanan yang dikerjakan oleh prajurit-prajurit Dainoson. Sebuah fakta yang membuat banyak sejarawan menilai bahwa Soekarno turut berperan dalam mobilisasi tenaga kerja paksa ini.
Jugun Ianfu, luka paling gelap dari pendudukan Jepang. Lebih menyakitkan lagi, banyak perempuan Indonesia dipaksa menjadi Jugun Ianfu atau wanita penghibur tentara Jepang. Ini adalah salah satu kejahatan perang terbesar dalam sejarah Asia. Dan lagi-lagi, propaganda Jepang mendapatkan legitimasi melalui tokoh-tokoh yang mereka pilih. Tidak sedikit sejarawan yang menuliskan, karena Soekarno dekat dengan Jepang, kekejaman ini berjalan tanpa perlawanan dari tokoh terbesar bangsa. Apakah Soekarno punya pilihan? Mungkin tidak. Apakah ia bisa menolak? Belum tentu. Tapi fakta tetaplah fakta. Kedekatannya dengan Jepang menyisakan luka besar bagi Romusha, bagi Jugun Ianfu, dan bagi keluarga mereka. Dosa pertama ini adalah noda awal dalam perjalanan politik sang proklamator. Nomor 6. Proklamasi yang dipaksa. Ketika bangsa menunggu, namun sang pemimpin masih ragu. Kisah ini jarang dibicarakan karena melekat pada hari paling sakral dalam sejarah Indonesia, 17 Agustus 1945. Namun faktanya, Soekarno dan Hatta tidak langsung setuju memproklamasikan kemerdekaan. Mereka takut Jepang marah, takut terjadi pertempuran, takut rencana besar ini berakhir sebelum dimulai. Para pemuda melihat situasi berbeda. Jepang sudah kalah, sekutu belum datang. Ini adalah momentum emas. Namun Soekarno menolak, Hatta pun menolak. Mereka ingin menunggu Jepang memberi izin. Para pemuda marah, dan malam itu juga Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Ya, seorang calon presiden pertama Indonesia yang kelak diagungkan sebagai bapak bangsa harus dipaksa oleh pemuda agar proklamasi terjadi. Sejarawan pun bertanya, jika tidak ada Rengas Dengklok, apakah Soekarno akan memproklamasikan kemerdekaan? Kita tidak pernah tahu, tetapi cerita ini selalu menjadi tanda tanya besar tentang sejauh mana Soekarno betul-betul siap mengambil keputusan paling penting dalam sejarah bangsa. Nomor 5. Skandal pernikahan dan kehidupan pribadi. Ketika cinta, kuasa, dan ambisi saling bertabrakan. Soekarno dikenal sebagai pemimpin besar, namun ia juga dikenal sebagai pria yang penuh daya tarik, baik dalam politik maupun dalam urusan cinta. Sejarah mencatat lebih dari 8 wanita yang pernah menjadi istrinya dalam berbagai periode. Beberapa sah, beberapa tidak diakui secara hukum, beberapa menimbulkan konflik sosial. Yang paling mencolok adalah hubungannya dengan Hartini yang terjadi saat ia masih menjadi suami Fatmawati. Publik gempar, pejabat terbelah, bahkan tokoh agama banyak yang mengecam. Belum lagi kisah-kisah lain tentang wanita yang dinikahin dalam waktu singkat, perbedaan status sosial, hingga dinamika politik di balik pernikahan. Bagi sebagian orang, ini wajar karena Soekarno adalah manusia. Namun, bagi sebagian yang lain, ini adalah kesalahan moral yang tidak sepantasnya dilakukan seorang pemimpin terbesar bangsa.
Skandal ini menodai citra kepemimpinan, menambah daftar kontroversi, dan menjadi bagian dari dosa pribadi Soekarno. Nomor 4. Memenjarakan rakyatnya demi kepentingan pribadi. Ketika pemimpin tak lagi dibatasi hukum, rakyatlah yang jadi korban. Inilah bagian paling kelam dalam masa kekuasaan Soekarno. Karena terjadi bukan di masa perang, melainkan saat Indonesia sudah merdeka, dan Soekarno memegang kekuasaan penuh. Banyak tokoh ditangkap tanpa pengadilan. Banyak rakyat biasa dipenjara karena persoalan pribadi. Kasus-kasus yang paling sering dibahas sejarawan. Dr. Suwondo, suami Hartini, dipenjara karena dianggap menghalangi hubungan Soekarno. Mayor Sakir, tunangan Haryati, ditangkap demi memberi jalan bagi wanita yang dekat dengan Soekarno. Kues bersaudara, dipenjara hanya karena dianggap memainkan musik kebarat-baratan. Tokoh-tokoh bangsa pun ikut digiring ke penjara. Muhammad Natsir, Sultan Syahrir, Buya Hamka, Muhammad Rum, dan banyak lainnya. Semua ini terjadi tanpa pengadilan, tanpa proses hukum, tanpa pembelaan. Inilah salah satu kesalahan terbesar Soekarno, ketika kekuasaan pribadi menjadi lebih tinggi dari konstitusi. Ketika seorang pemimpin lupa bahwa jabatan bukanlah tameng untuk menekan rakyat sendiri. Nomor 3. Nasakom dan kebangkitan PKI. Sebuah eksperimen politik berbahaya yang meledak di tahun 1965. Nasakom adalah ide besar Soekarno, menyatukan 3 kekuatan besar: nasionalisme, agama, dan komunisme. Secara teori, ini tampak seperti upaya mulia. Namun secara politik, ini adalah bom waktu. Karena PKI yang pernah melakukan pemberontakan pada 1948 diundang kembali ke panggung politik, bahkan dijadikan anak emas Soekarno. PKI diberi ruang, diberi kekuasaan, diberi peran besar di pemerintahan, hingga menjadi partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Ketegangan pun meningkat antara TNI dan PKI, antara nasionalis dan komunis, antara umat beragama dan kelompok kiri. Semua ini akhirnya meledak dalam tragedi paling kelam sejarah negeri ini. G30S 1965. Banyak sejarawan mengatakan bahwa keputusan Soekarno menghidupkan PKI kembali adalah salah satu pemicu utama kekacauan tersebut. Nasakom, yang awalnya dianggap gagasan cemerlang, akhirnya menjadi salah satu dosa Soekarno. Ikatan Pancasila dipakai untuk sebetulnya mendemonstrir anti kepada KOM. Padahal tidak, Pancasila itu sebetulnya tidak anti KOM. KOM dalam arti ideologi sosial untuk mendatangkan di sini satu masyarakat sosialistik. Nomor 2. Penolakan Pemilu Presiden 1955
dan Dekrit 1959. Ketika demokrasi patah sebelum tumbuh. Pemilu 1955 adalah pemilu paling demokratis dalam sejarah bangsa ini. 4 partai besar muncul: PNI, Masyumi, NU, PKI. Sesuai UUD 1945, setelah pemilu legislatif, Indonesia harus menggelar pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun, Soekarno menolak. Ia tahu PNI hanya mendapat sekitar 20% suara. Jika pemilihan dilakukan, besar kemungkinan ia kalah. Bung Hatta, wakil presiden, sangat kecewa. Ia menolak melanggar konstitusi, dan demi menjaga integritas, Hatta akhirnya mundur. Ini adalah retaknya duet paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Tahun 1959, Soekarno mengambil langkah dramatis. Ia menerbitkan dekrit presiden, membubarkan konstituante, dan menetapkan demokrasi terpimpin. Banyak ahli hukum mengatakan dekrit ini mutilasi terhadap konstitusi, pembunuhan terhadap demokrasi, dan jalan menuju otoritarianisme. Sejumlah tokoh pun memprotes dan mereka dipenjara. Gelombang ketakutan meningkat, kebebasan berbicara lenyap. Inilah dosa Soekarno yang paling berdampak panjang. Penghancuran demokrasi di masa awal bangsa yang kelak butuh puluhan tahun untuk dibangun kembali. Nomor 1. Presiden seumur hidup. Puncak kekuasaan tanpa batas. Tahun 1963 adalah tahun yang paling simbolik ketika MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Sebuah gelar yang mengunci kekuasaan tanpa batas, tanpa waktu, tanpa kontrol. Ini bukan hanya ambisi pribadi, tetapi juga bukti bahwa demokrasi di Indonesia hampir mati di era itu. Gelombang protes muncul, militer mulai tidak nyaman, ekonomi runtuh, dan negara memasuki masa paling kacau. Hingga akhirnya tahun 1966 melalui ketetapan MPRS, gelar itu dicabut dan Soekarno perlahan tersingkir dari panggung politik. Sejarah adalah cermin, dan cermin tidak pernah berbohong. Soekarno adalah pemimpin besar. Tidak ada yang dapat menghapus jasanya. Namun, seorang pemimpin besar tidak berarti tanpa kesalahan besar pula. 7 dosa ini, 7 kontroversi ini, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menodai, tetapi untuk diingat bahwa kekuasaan adalah ujian. Dan tidak semua pemimpin mampu lulus. Bagi kita, generasi hari ini, pelajaran terbesar bukanlah tentang menyalahkan masa lalu, tetapi memastikan bahwa bangsa ini tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih telah menonton dokumenter panjang ini. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Cakrif YouTube Channel.